badan saya apa udah keluar dari jasadnya gitu. Jadi cuman arwahnya doang udah keluar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurik Misteri. Ketemu lagi dengan saya Yudi Mulyadi. Oke, hari ini saya akan menceritakan itu kisah horor yang terjadi di keluarga saya. Dulu itu waktu tahun 1994 ketika saya kecil, itu pernah ada satu kejadian yang memang membuat keluarga saya itu sampai down, itu down yang paling berada di titik paling terendah dalam keluarga saya. Ketika saya berumur kurang lebih 2 tahun, itu ada suatu kejadian di mana ibu saya sendiri di daerah yang memang ada di Jawa Barat, itu di suatu kota lah, jadi nggak perlu saya sebutin kotanya itu apa. Orang tua saya itu pernah yang namanya itu diteluh lah. Kalau zaman sekarang itu kayak diteluh, disantet sama tetangga saya. Kebetulan orang tua saya itu sering menceritakan kisah ini kepada saya waktu saya udah masuk SMA. Dulu itu nggak tahu kenapa pas hari Jumat kalau nggak salah jam 10 di tahun 94, ibu saya itu dia waktu tidur dia tuh langsung kayak apa, kayak badannya itu panas gitu kan, panas. Terus dia itu bilang tuh ke ayah saya tuh, "Mas, ini aku badan aku panas gitu, kenapa bisa panas gini?" Nah terus dengan sigap ayah saya itu langsung menyuruh ibu saya itu buat minum, tapi selang bapak banyak ibu saya minum itu tidak bisa menghilangkan rasa panas yang ada di dalam tubuhnya. Nah terus habis itu sampai pagi datang pun badan ibu saya itu memang masih panas gitu loh. Itu nggak tahu lah disebabin karena apa. Terus coba dibawa ke dokter itu pas paginya, dan kata dokter pun memang ibu saya itu dia nggak kenapa-napa gitu loh, nggak ada apa, nggak ada penyakit apa-apa. Memang kata si dokter itu memang panas biasa gitu. Terus selang beberapa hari dari kejadian itu, makin kesini ternyata kesehatan dari ibu saya itu memang semakin memburuk lah. Ibaratnya tuh kayak gimana ya, kayak orang yang memang dia itu kayak orang yang linglung gitu. Waktu tahun 94 kan saya baru umur 2 tahun itu ya. Nah itu pernah sekali ibu saya itu pernah mau membunuh saya loh. Iya, jadi dia itu secara nggak sadar, katanya itu dia kayak bawa pisau, dia itu mau nusuk saya sama kakak saya. Kebetulan itu di keluarga saya itu ada 5 bersaudara dan saya itu anak keempat. Nah itu pas dia mau nusuk saya, untungnya tuh dicegah sama orang tua saya sama keluarga saya juga. Itu udah alhamdulillah nggak nyampe kejadian kayak gitu. Terus juga apa, habis itu ibu saya itu di apa, ayah saya itu udah ngerti lah bahwa memang sakitnya ibu saya itu memang nggak wajar gitu loh. Kok bisa sampai kayak gini, dia sakitnya sampai lama lah, sampai berbulan-bulan. Terus juga dibawa ke dokter juga dia nggak ada solusinya lah dia buat sembuh gitu, nggak ada kayak bisa mengurangi sembuhnya lah dia. Nah terus suatu ketika itu ada yang ngomong, katanya ibu saya itu kena kayak flu santet. Jadi ada yang ngirim apa, kalau pas awalnya itu kayak ada yang ngirim sesuatu gitu ke badan ibu saya tuh. Terus makanya tuh pas di awal saya cerita itu waktu malam Jumat kan badan ibu saya kan kepanasan. Nah itu karena memang disebabin dia dari yang ngirim santetnya itu, kayak dia ngirim kayak sesuatu lah yang bikin badan ibu saya itu panas gitu. Habis dari itu si orang yang memberitahu itu dia jurusnya tuh kayak gini,
ibu saya itu bisa sembuh kalau dia bisa menemukan rambutnya gitu, bisa menemukan rambutnya yang memang disimpan si yang lalu ini. Jadi rambut ibu saya itu dia sengaja tuh diambil, terus dia taruh kayak di hulu sungai, bukan hulu sungai itu. Nah jadi bahasa goibnya itu dia diambil tuh rambut ibu saya tuh, dia dibawa ke suatu hulu sungai dia. Nah itu disimpan di situ. Makanya ibu saya itu sampai kayak itulah, kayak orang stres lah dia. Jadi yang menyebabin ibu saya kayak gitu, kayak kemarin tuh dia mau ngebunuh saya sama kakak saya tuh gitu katanya. Nah terus sampai suatu ketika itu, dulu itu ya ada yang belum saya ceritain lagi. Dulu itu ibu saya tuh kayak dia kayak mati suri gitu. Jadi ibu saya tuh kayak dibawa ke mana, ibu saya tuh keluar dari tubuhnya. Terus keluarga saya tuh nangis ke ibu saya. Jadi kayak separuh jiwanya itu keluar dari tubuhnya gitu. Nah di situ ibu saya tuh nangis di situ. Kok belum kok si nyawanya itu udah keluar dari tubuhnya. Nah dia itu nangis, ibu saya itu di situ. Cenah kok badan saya udah keluar dari jasadnya gitu. Jadi cuman arwahnya doang udah keluar gitu. Nah suatu ketika dia itu pergi, kan di desa saya kan ada yang namanya itu ada pemakaman umum tuh. Nah jadi si ibu saya tuh datang tuh ke pemakaman itu. Nggak tahu kenapa tuh ibu saya tuh langsung ada di situ tuh, langsung ada di pemakaman. Dan di pemakaman itu dia ketemu dengan yang namanya itu masjid itu, masjid yang gede banget di pemakaman itu. Jadi ibu saya tuh ke situ, dia tuh aneh loh, kok ini di pemakaman umum tapi kok ada masjid gede banget katanya di situ. Nah ibu saya tuh ke situ, datang ke masjid yang ada di pemakaman itu. Nah dia itu nanya gitu loh, dan kebetulan di dalam masjid itu dia ada suatu kiai yang lagi wiridan lah. Kalau ibaratnya bahasa Sundanya itu wiridan, tapi sebenarnya itu dia lagi zikir di dalam masjid itu. Nah dia nanya tuh, ibu saya tuh nanya, kok saya bisa ada di sini. Nah kata si Ustadz ini yang ada di dalam masjid ini, dia tuh bilang, Bu, kamu itu memang tidak seharusnya ada di sini gitu. Kamu itu memang udah itu udah guna-guna lah santet sama tetangga kamu. Sekarang kamu pulang saja, insya Allah nanti ada yang bisa membantu kamu gitu. Nah habis dari itu ayah saya itu dengan membawa suatu lah dari Ustadz ini yang tadi saya ceritain itu, ayah saya itu langsung pergi ke hulu sungai. Langsung pergi ke hulu sungai, dia nyari yang namanya itu nyari rambutnya yang ditanam di situ gitu. Pas ayah saya lagi pergi ke hulu sungai, ketemu tuh dia si rambutnya itu yang disimpan di situ. Ketemu rambutnya itu diambil, udah dikasihin ke orang pintar itu. Dengan ilmu orang pintar itu dia bisa tuh alhamdulillah. Jadi ibu saya tuh berangsur-angsur sembuh gitu. Makin sini ibu saya tuh dengan habis kejadian itu, dengan ditemukannya rambut ibu saya tuh yang di hulu sungai itu, lambat laun ibu saya tuh sembuh alhamdulillah. Nah sampai sekarang alhamdulillah tuh ibu saya tuh bisa sembuh gitu dengan bantuan orang pintar ini. Tapi memang ini semua memang kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi melalui orang pintar itu. Tapi kalau di saya mah namanya tuh Pak Kiai Ustadz itu kalau di saya mah. Selang beberapa hari dari orang tua saya sembuh, ternyata itu ada tuh tetangga saya yang memang
merasakan hal yang sama gitu loh, hal yang sama yang dulu ibu saya rasakan, kayak badannya panas, terus tahu-tahu panas lah dibawa kemana-mana nggak sembuh. Nah, ada tuh. Terus juga kata ibu saya juga, kurang tahu ya, itu mah walau alam lah, hanya Allah yang tahu. Kata ibu saya juga, kan kita nggak tahu tuh orangnya siapa tuh yang memang yang udah nyalakain ke ibu saya gitu. Terus juga kata ibu saya, ya sudahlah, mau siapapun itu orangnya dimaafin aja, mudah-mudahan kita juga bisa ngambil hikmah dalam pelajaran ini gitu, dalam kejadian-kejadian yang udah ibu saya alamin gitu. Nah itu sampai sekarang juga ibu saya juga pesan ke saya gitu, bahwa memang apa yang dikatakan dalam agama kita, teman yang kalian ya yang beragama Islam, itu ternyata yang pertama kali di Islam itu memang sholat itu. Soalnya waktu ibu saya keluar dari jasadnya tuh, ya itu memang yang namanya ruh keluar dari jasad itu memang benar gitu, bukan sekedar omongan orang belaka gitu, memang itu benar terjadi, real gitu. Jadi apa yang diceritain sama agama kita tuh emang benar semua. Jadi kita itu memang harus rajin ibadah, kayak rajin sholat itu memang harus benar gitu. Terus juga untuk kalian yang memang yang non muslim ya, yang memang kalian tuh memang merasa kurang percaya dengan hal yang begituan, tapi memang itu memang terjadi, benar-benar terjadi gitu di kehidupan nyata. Memang kita itu hidup itu memang bersebelahan dengan mereka gitu loh. Makanya kita harus dimanapun kita berada, kita harus jaga sopan santun juga, saling menghargai lah ibaratnya. Sekian cerita dari saya, itu memang pengalaman pribadi yang memang saya rasain sendiri, terutama untuk keluarga saya sendiri yang di rumah. Dan juga saya mohon maaf apabila memang ada kata-kata yang memang kurang berkenan di hati ya. Mudah-mudahan juga kalian dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.